Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali yang nggak boleh masuk surga itu macam Ustaz Somad, dia nggak bisa masuk surga. Contoh lain, ada seorang ustadz ahli syubhat, saya singkat UAS. Apa tak cukup lagi video tu Salafi itu mencaci maki saya, dibilangnya saya ustadz ahli syubhat. Tanya aja lagi. Ciri seorang alim, dia viral di internet. Itu baru muncul itu di masa kini, gara-gara viral menjadi alim. Jangan dengarkan ustadz pelawak. Jangan dengarkan ustadz pelawak. Hai yang mengatakan saya ustadz pelawak, kira-kira ada tak ustadz pelawak di Indonesia ini yang bukunya setebal ini? At-takabbur bil mutakabbir shadaqah. Di era sekarang, siapa yang tidak kenal dengan Ustadz Abdus Somad? Seiring dengan karirnya yang melambung menjadi penceramah kondang, cobaan dan rintangan selalu menerpa. Tidak jarang mendapatkan tantangan dari berbagai oknum, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Kecaman demi kecaman setiap waktu selalu berdatangan. Ada yang memvonis masuk neraka karena saking bencinya kepada UAS. Ada juga yang mengatakan UAS pembohong, ahli subhat, dan lain sebagainya. Cibiran pedas tersebut akhirnya dapat dibungkamnya dengan satu kata, dengan prinsip sombong kepada orang sombong adalah sedekah. Bagaimanakah UAS menanggapinya? Berikut ulasannya. Kemunculan Ustadz Abdus Somad cukup fenomenal di tengah kemudahan akses informasi. Ceramah-ceramahnya menghiasi laman YouTube, beberapa bahkan tertengger menjadi trending topik. Ustadz Abdus Somad tampil dengan gayanya yang khas. Ia memberikan penjelasan yang terperinci dan menjawab pertanyaan-pertanyaan umat dengan tegas. Tak jarang beberapa kontennya menuai kontroversi. Hingga baru-baru ini ada salah satu haters yang membencinya, yang berani mengatakan bahwa UAS tidak layak masuk surga, tempatnya ada di neraka karena sering menakut-nakuti orang masuk neraka. Kecuali yang nggak boleh masuk surga itu macam Ustaz Somad, dia nggak bisa masuk surga. Dia ahli neraka itu, suka menakut-nakuti orang, suka meneror orang, bilang haram ini, haram itu, sesat ini, sesat itu. Padahal dia sendiri ahli neraka, dia nggak tahu itu. Neraka itu rasa was-was hati, rasa susah kita, rasa takut-takut. Nah, itu neraka. Siapa yang takut-takuti kita? Coba kau pikirkan. Kan orang-orang yang takut-takuti kita itu macam Ustaz Somad, Ustaz lain lah, Ustaz Wahabi. Banyak Ustaz itu menakut-nakuti kita, meneror kita. Mereka sendiri nggak tahu yang mana akhirat, yang mana surga neraka, mereka nggak tahu. Nah, mereka dengar-dengar saja. Dan bahkan mereka menyangka Tuhan hanya paham bahasa Arab. Tuhan nggak tahu bahasa burung. Tuhan nggak tahu bahasa burung itu macam mana, bahasa semut, bahasa binatang, bahasa lembu. Tuhan nggak tahu menurut mereka. Makanya mereka selalu berfatwa kalau tidak menggunakan bahasa Arab yang baik dan benar, Tuhan tidak bisa tahu maksud kita apa. Kelemahan akal mereka dalam mengkias. Makanya kita nggak usah ikut mereka itu. Kalau kita ikut orang yang macam itu, sesat kita juga. Ya, mereka orang yang keliru, orang sudah disesatkan oleh Allah, biarkan aja. Jadi kesimpulannya, surga itu milik Allah, dan Allah bisa memasukkan siapa saja yang dia mau masukkan, nggak ada urusan dengan agamanya. Tidak cuman itu, beda paham menimbulkan gesekan ketat dan hujatan pedih kepada Ustadz Abdus Somad, seperti beberapa Ustadz Wahabi yang secara langsung di depan jemaahnya menjelekkan nama Ustadz Abdus Somad sebagai ahli bid'ah dan ahli subhat. Contoh lain, ada seorang ustadz ahli syubhat, saya singkat UAS. Dia mengatakan bahwa misalnya ada orang mengatakan, mengutip pendapat seorang syekh di Qatar ya, bahwa Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa karena para sahabat melihat Nabi langsung, bertemu dengan beliau, bahkan bersentuhan dengan beliau, maka kalau mereka tidak bermaulid tidak apa-apa. Ciri seorang alim, dia viral di internet. Itu baru muncul itu di masa kini, gara-gara viral menjadi alim. Dia belum layak untuk ke sana. Jelas ya? Nah, inilah diantara fitnah di masa sekarang ini. Sedikit-sedikit ada suatu harus tanggapi, ambil kamera, pasang, dia sikapi tentang suatu. Belum tentu dia layak berbicara tentang suatu itu. Ini menyebabkan masalah-masalah. Karena itu seorang harus tahu kadar dirinya. Menanggapi hal tersebut, dalam videonya UAS juga menyebut salah satu ciri orang ikhlas adalah sanjungan tak membuat melambung, hinaan tak membuat murung. Ia melanjutkan,
pujian tak membuat terbang dan hinaan tak membuat tumbang. Meskipun orang-orang sekarang ini menonton video saya bukan menjadi petunjuk hidayah, akan tetapi menjadi keselip atau kesalahannya. Kalau seorang masuk di situ takabbar, dia bersombong. At-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.